Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang bergabung pada web pre-launch Shopee Mastery pada siang hari ini ya. Yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar tentang Shopee Mastery. Teman-teman, tentu beberapa hari belakangan ini mungkin kalau lihat timeline kita sangat gencar sekali tentang adanya Shopee Mastery ini ya. Nah, harapkan teman-teman yang siang hari ini ikut ini adalah berarti orang-orang yang serius yang ingin belajar. Nah, nanti selama ini dilarang meninggalkan webinar ya, jangan ditinggalkan webinarnya supaya narasumber kita tidak mengulang. Mungkin teman-teman semua sudah banyak yang berkecimpung di dunia online saat ini, baik itu melalui website, Instagram, YouTube, ataupun marketplace ya, atau mungkin juga sudah pernah di Shopee ya. Ini memang untuk pemula cocok banget. Buat yang sudah pengalaman ya, kita akan nambah ilmu baru lagi gitu ya. Jadi teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom chat gitu. Jika teman-teman tadi sudah banyak berkecimpung di dunia online dan belum berhasil, mungkin yang salah bukan dunia online-nya, yang salah bukan teman-temannya, mungkin saja yang salah adalah cara dari teman-teman dalam berbisnis online. Nah, saya suka kutipan ini dari Albert Einstein mengatakan bahwa gila adalah melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Mungkin saja siang hari ini Om Sipa akan memberikan cara yang berbeda kepada kita sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang berbeda pula. Oke? Kalau teman-teman sudah siap untuk belajar, mari kita sambut pembicara utama kita siang hari ini, Ahmad Sipa. Ya, silakan Om Sipa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Om Sis dan juga teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar Shopee Mastery siang hari ini. Di sini teman-teman yang bergabung itu dari banyak sumber ya, termasuk mungkin dari promo via email atau dari media sosial beriklan ataupun dari yang member Ayo Bisnis atau Ayo Dropship. Nah, di siang hari ini kita akan membahas mengenai peluang bisnis online atau jualan online di Shopee ya. Salah satunya itu program yang sedang kita adakan adalah Shopee Mastery. Nah, langsung saja ya di sini saya lampirkan di sini untuk screenshot ininya, slideshow-nya ya. Di sini kenapa kita harus memilih Shopee gitu ya. Jadi sebelumnya kenalkan dulu teman-teman ya, saya sendiri di sini itu menghandle sekitar kurang lebih 3.000-an reseller, baik itu di Ayo Bisnis dan Ayo Dropship ya, yang fokus kita itu adalah jualan online ya. Jadi kan banyak cara untuk kita mendapatkan uang dari internet ya, salah satunya adalah dengan cara jualan online. Nah, dan salah satu materi atau media yang kita gunakan adalah di marketplace ya untuk berjualannya. Nah, untuk jualan sendiri kan itu kan memang banyak media atau banyak platform yang bisa kita pakai, mulai dari Facebook Ads, terus Google Ads ya, YouTube, terus Instagram, ada juga yang seperti yang Facebook Marketplace gitu ya, dan yang terakhir itu di Marketplace. Nah, kenapa kita memilih Marketplace? Ya karena banyak faktor ya, terutama kalau untuk di Marketplace sebenarnya kita itu tinggal menerima orderan ya. Jadi kita nggak harus mengedukasi seperti halnya kita beriklan menggunakan FB Ads atau di Google Ads. Jadi kita harus benar-benar mengedukasi dulu si calon konsumen ya. Sementara kalau untuk di marketplace sendiri kita itu lebih dominan. Jadi 70-80% orang yang masuk ke marketplace itu adalah untuk membeli suatu produk ya, karena faktor butuh. Jadi bukan karena semata-mata ingin mencari produk, ingin tahu saja. Nah, di sini kenapa kita menggunakan marketplace Shopee? Ini udah gue approve ini kok yang masuk. Halo, Sis. Coba ini lagi, suruh Halo. lagi. Halo. Halo. Ya, halo. Yes, halo. Iya, kita lanjut ya. Ya. Kenapa kita menggunakan marketplace Shopee ya?
Jadi di marketplace di Indonesia itu kan ada banyak marketplace gitu ya, mulai dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Elevania dan lain-lain ya. Nah di sini kita kenapa memilih Shopee? Karena yang pertama itu di Shopee itu jumlah usernya mencapai 70 jutaan ya. Ini berdasarkan riset untuk kuartal terakhir kemarin ya. Nah sehingga si Shopee ini dia bisa melewati kompetitor kompetitor terberatnya yaitu di si Tokopedia, yang semula si Tokopedia ini dia bercongkol di urutan pertama ya. Nah yang kedua, sistem pencairan dana di Shopee itu terbilang cepat ya. Kalau kita bandingkan dengan marketplace seperti Tokopedia yang sifat pencairannya adalah mingguan ya. Kalau di Shopee ini berbeda ya teman-teman. Jadi ketika kita berjualan di Shopee, terus terjadinya penjualan, terus transaksi itu dinyatakan selesai, maka kita sudah bisa melakukan proses penarikan dana si hasil penjualan yang kita jual gitu ya. Dan itu bisa lebih dari sekali request penarikannya. Dalam sehari itu bisa beberapa kali ya. Kalau misalkan kita di Tokopedia gitu ya, kita hanya bisa melakukan proses penarikan itu satu kali penarikan dalam sehari. Jadi kalau misalkan mau penarikan lebih dari sekali dalam satu hari, nah itu nggak bisa ya kalau di Tokopedia misalkan ya. Apalagi kalau di Lazada itu kita kalau misalkan udah pepet banget, modalnya mepet gitu ya, cekat, itu kita nggak bisa buru-buru untuk narik dana penjualan kita ya. Karena di Lazada itu sistemnya adalah mingguan pencairannya. Nah, kalau di Shopee, enaknya adalah kita bisa narik dana kapanpun ketika si transaksinya itu dinyatakan sudah selesai. Kita bisa narik kapan saja dan proses pencairannya juga cepat ya, tergantung dari rekening bank yang teman-teman gunakan ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan bank-bank yang nasional, biasanya itu proses pencairannya itu 1 kali 24 jam untuk hari kerja ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang menggunakan bank-bank daerah biasanya itu agak lumayan lama. Saya pernah menggunakan bank daerah yang bank BJB, itu pencairan bisa sampai 2 minggu. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sistem algoritma di Shopee ini unik ya teman-teman. Jadi ketika kita bandingkan dengan marketplace lainnya yang sejenis, algoritma di Shopee ini terbilang unik karena produk-produk yang kita upload, walaupun itu produk baru, walaupun kita menggunakan toko baru, itu masih bisa berkesempatan atau masih berpeluang produk-produk kita itu tampil di halaman terdepan atau di halaman pencarian si Shopee gitu ya. Karena algoritmanya yang unik tadi, random. Yang selanjutnya di sini di Shopee itu salah satu kelebihannya adalah kita bisa setting custom ekspedisi pada tiap produk ya, sehingga kita bisa berjualan dalam satu toko itu bisa beberapa supplier sekaligus. Nah, jadi enaknya ketika kita punya beberapa produk yang beda supplier, itu kita masih bisa berjualan di Shopee ya. Berjualan di Shopee dan itu tidak ada, ibaratnya meminimalisir gangguan ya. Karena kalau misalkan kita dalam marketplace lain, ketika kita berjualan beda supplier, yang kendala terbesarnya adalah ada pada ekspedisinya nantinya. Karena di marketplace lain kendalanya adalah Grab misalnya, ya udah berarti semua produk yang ada di toko itu bisa transaksi menggunakan Grab gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di Shopee ya, di Shopee ini ketika teman-teman memiliki beberapa produk dan juga beberapa supplier, teman-teman itu bisa menentukan sendiri supplier ekspedisinya itu dari masing-masing produk itu nanti yang mau diaktifkan itu ekspedisi apa aja gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan ekspedisi yang disupport oleh si supplier itu. Seperti itu ya. Jadi untuk Shopee seperti itu untuk keuntungan ekspedisinya. Terus yang selanjutnya itu adanya fitur COD. Nah, fitur COD ini juga bisa menaikkan konversi sales teman-teman ketika berjualan di Shopee ya.
sehingga bisa menaikkan konversi sales itu sampai 70%. Jadi beda dengan marketplace lainnya, salah satu unggulan atau campaign yang digembor-gemborkan Shopee adalah adanya fitur COD. Jadi orang itu bertransaksi itu bisa lebih aman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Di sini yang terakhir itu adanya fitur gratis ongkir. Nah, salah satu faktor lainnya ya ketika orang berbelanja di Shopee untuk daya tariknya ya, sehingga kenapa di Shopee itu banyak banget usernya melebihi marketplace lainnya adalah adanya program gratis ongkir. Nah, sebenarnya program gratis ongkir ini nggak benar-benar full ongkirnya itu dibayarin semuanya gitu ya, tapi lebih kepada subsidi ongkir sebenarnya. Tapi karena campaign yang mereka jalankan adalah gratis ongkir, maka inilah menjadi salah satu faktor penarik daya tarik untuk mendongkrak si user atau pengguna di Shopee. Nah, ongkos gratis ongkir ini bahkan bisa sampai belanja 0 rupiah ya ketika si Shopee mengadakan campaign atau program promo belanja 0 rupiah, si konsumen di Shopee itu bisa dapat gratis ongkir. Jadi walaupun belanja 1.000 rupiah, ketika ada campaign yang belanja 0 rupiah itu dia nggak bayar ongkir sama sekali gitu ya. Sehingga ini akan sangat menguntungkan kita untuk berjualan di Shopee karena kan kita nggak mengeluarkan ongkirnya. Nah, selanjutnya bagaimana hasilnya dari hasil penjualan di Shopee untuk beberapa waktu ke belakang ya yang udah saya dan tim jalankan. Nah, ini ada salah satu contohnya ya. Jadi di Shopee itu kita bisa berjualan mulai dari yang puluhan ribu ya seperti ini. Teman-teman lihat produk-produknya. Ini bisa lihat juga ya, mulai dari daster yang harganya cuma 50 ribuan, terus ada tas ya yang sekitar 100 ribuan, terus di sini juga ada produk-produk yang 100 ribu sampai 500 ribu ya. Kemudian di sini kita bisa juga jualan ternyata produk-produk nominalnya itu jutaan rupiah ya. Jadi ini bisa ibaratnya memecahkan mitos bahwa berjualan di Shopee itu tidak hanya bisa berjualan produk-produk murah ya. Padahal pada kenyataannya ketika kita melakukan proses risetnya benar, produknya benar ya, maka kita bisa berjualan produk-produk premium sekalipun ya. Dan itu laku ya, laku banget malahan ya. Seperti ini ya, jadi bisa jutaan rupiah. Nah, rahasianya apa sih ketika kita ingin berjualan di Shopee terus ingin laris? Yang pertama di sini ada pada riset ya. Terus yang kedua ada pada optimasi, dan yang terakhir itu ada pada di scale up ya. Jadi 3 tahapan inilah yang harus kita lewati ketika teman-teman ingin benar-benar sukses berjualan di Shopee. Nah, riset ini kita bagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Pertama, ini ada riset kategori, yang kedua ada riset produk, yang ketiga ada riset supplier, dan yang terakhir ini ada di riset kata kunci. Nah, riset kategori ini meliputi pemilihan kategori-kategori produk yang akan teman-teman jual. Nah, ini juga sangat menentukan ya teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan profit ya, ingin mendapatkan profit yang seperti apa, terus ingin mendapatkan kompetitor ya atau kompetisi penjualannya itu seperti apa, ini juga kategori-kategori yang teman-teman pilih ini akan sangat menentukan di 2 faktor tadi, mulai dari profit dan juga kompetisinya ya, baik di kompetisi penguasaan kata kunci maupun di kompetisi dari segi harganya. Misalkan ya, ketika teman-teman memilih berjualan produk-produk fashion, maka teman-teman nanti akan sangat kompetisinya itu akan sangat tinggi ya, karena orang-orang yang berjualan di kategori fashion ini sellernya itu banyak ya, jadi enggak cuman 1-2 gitu ya, enggak cuman puluhan atau ratusan, bahkan jutaan atau puluhan juta mungkin yang mengejar produk-produk fashion ini. Terus dari sisi harga juga otomatis karena tadi banyaknya yang jualan, maka dari sisi harga juga
ibaratnya bisa saling banting-bantingan seperti itu ya. Tapi sisi lain positifnya ketika teman-teman memilih kategori fashion adalah marketnya yang sangat besar gitu ya. Jadi mau dibuang sayang ibaratnya ya. Jadi ini bisa tetap kita ambil ya, tapi karena market yang besar itu maka volume sales kita itu bisa tinggi ya. Jadi walaupun profit kecil, tapi kalau volume sales kita gede ya, maka kita sama-sama untung juga gitu ya. Bahkan kita dapat kita bisa dapat konsumen yang banyak ya, yang untuk kita bisa jadiin target pasar dan juga konsumen yang pelanggan yang terus-menerus. Nah, terus beberapa produk-produk kategori lainnya, teman-teman bisa memilih kategori produk kosmetik ya, terus produk musiman, terus makanan, barang-barang unik, produk hobi dan mainan edukasi. Nah, dari masing-masing kategori ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Misalkan untuk yang produk-produk musiman seperti ini, produk-produk di kategori produk musiman, seperti contohnya misalkan ketika kita berjualan produk musiman selama musim Ramadan gitu ya. Itu kan biasanya produk yang trennya naik selama musim Ramadan adalah produk-produk seperti kurma ya, untuk produk-produk takjil atau berbuka. Kemudian produk-produk untuk peribadatan orang-orang muslim ya. Jadi mulai dari gamis, sajadah, sarung, Al-Qur'an dan lain sebagainya yang berbau beribadatan muslim, umat Islam, maka ini akan naik ya. Tapi karena produk-produk ini sifatnya musiman, maka ketika kita melewati masa bulan Ramadan, berarti kita harus coba nanti mencari produk alternatif lainnya lagi. Seperti itu ya. Nah, lanjut lagi di sini untuk produk atau barang-barang unik. Nah, untuk barang-barang unik dan produk-produk hobi ya, ini biasanya kita secara kompetitornya ini tidak terlalu besar ya. Kemudian dari sisi profit ya, dari sisi keuntungan, teman-teman juga biasanya tidak terlalu cakar-cakaran seperti produk fashion yang tadi ya, sehingga teman-teman di dua kategori ini, termasuk yang mainan edukasi anak, teman-teman bisa mendapatkan profit yang lebih longgar ya ketimbang yang produk fashion tadi. Nah, dan yang terakhir di sini teman-teman juga bisa berjualan produk-produk digital ya. Produk-produk digital itu seperti akun-akun Instagram ya, akun-akun Instagram yang buat publik atau buat akun buzzer ya. Teman-teman nanti bisa coba melakukan proses riset atau cross check ya di Shopee. Coba aja cari misalkan nanti akun Instagram ya. Nah, akan coba teman-teman lihat nanti untuk sales atau penjualannya atau tren penjualannya seperti apa di Shopee. Ini siapa ya yang melakukan itu coret-coretan? Oke, kita lanjut ya. Di sini untuk yang tahapan untuk riset produk. Nah, riset produk kita sebenarnya bisa menggunakan banyak media ya, baik itu yang gratisan maupun yang berbayar. Tapi di sini saya merekomendasikan untuk media atau platform yang gratisan saja dulu ya. Karena yang gratisan pun kalau kita jalankan dengan benar, maka itu akan sangat powerful sekali ya. Pertama, di sini kita bisa menggunakan media atau platform dari Google Suggestion ya. Yang kedua itu dari Google Trends dan yang terakhir itu dari Marketplace Suggestion. Nah, kita balik lagi di sini untuk yang riset tadi ya. Dari Google Suggestion ini gunanya nanti kita supaya dapat produk dari hasil pencarian si Google ya. Jadi misalkan teman-teman butuhnya misalkan taruhlah saya ingin coba berjualan misalkan gamis. Nah, teman-teman nanti tinggal masuk ke Google pencarian, terus ketikkan gamis. Nanti akan muncul di sana suggest gamis apa sebenarnya yang secara pencarian atau secara permintaannya itu tinggi. Nah, nanti akan muncul daftar produk-produk gamis beserta turunannya, misalkan ada kayak gamis Arab lah, atau misalkan gamis dari katun, atau misalkan gamis apa gitu ya. Nah, itu nanti dari si Google Suggestion itulah yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk berjualan produk ya, menentukan suatu produk.
Kemudian kalau untuk Google Trends, teman-teman itu untuk mendapatkan insight atau mendapatkan gambaran tren atau produk yang akan kita jual itu, misalkan tadi gamis Arab misalkan ya, teman-teman itu ingin tahu sebenarnya tren gamis Arab itu grafiknya itu seperti apa? Apakah termasuk kategori produk musiman kah? Atau misalkan kategori yang sifatnya itu jangka panjang, eh, penjualan atau untuk target si calon konsumen dari si gamis yang tadi. Jadi dari Google Trends ini teman-teman dapat dua ya. Yang pertama tadi dari permintaannya, grafik permintaannya, dan yang kedua itu dari sisi penargetan kotanya. Sehingga nanti ketika teman-teman tahu target kotanya itu yang mana yang paling banyak, nah itulah yang nanti akan teman-teman jadikan sebagai lokasi settingan di akun toko marketplace Shopee teman-teman. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu kita bisa menggunakan marketplace suggestion. Nah, marketplace suggestion ini teman-teman bisa menggunakan dari Shopee-nya sendiri ya, atau misalnya gunakan cross marketplace seperti dari Tokopedia, Bukalapak, atau Lazada. Seperti itu. Jadi untuk marketplace suggestion teman-teman nanti tinggal masuk ke marketplace-nya, terus masukkan di kolom pencariannya, misalkan tadi ketikkan gamis, nah maka akan muncul nanti gamis-gamis apa saja yang sebenarnya banyak dicari oleh si user marketplace itu. Oke. Nah, setelah kita dapat produknya ya, udah tahu kita mau jualan produk apa, maka kan kita harus menentukan suppliernya. Kita mau cari suppliernya. Suppliernya kita cari dari mana? Nah, suppliernya itu kita bisa cari dari marketplace Shopee-nya sendiri, kemudian bisa juga cari dari Bukalapak, Tokopedia, Google Maps ya. Atau misalkan teman-teman bisa juga menggunakan pihak ketiga yang support untuk dropshipping ya. Nah, salah satunya misalkan teman-teman bisa menggunakan seperti ayodropship.id ya. Itu gratis ya karena nggak harus bayar teman-teman. Atau bisa juga misalkan teman-teman menggunakan seperti dropship dari Jackmall ya. Tapi di Jackmall itu dulu saya masih berbayar itu sekitar 250.000. Nah, kalau sekarang itu nggak tahu ya, untuk dropship di sana itu berbayar mungkin sekitar 350 ribuan ya. Dan setiap transaksi di Jackmall itu teman-teman berbayar lagi, dikenakan cas ya. Kalau misalkan teman-teman nggak bayar dulu di awal, nggak daftar dropship dulu di awal. Nah, lanjut ya. Di sini untuk riset kata kunci. Nah, jadi setelah tadi kita melewati tahapan pemilihan kategori produk ya, udah kategori produknya udah tahu, terus kita nanti akan memilih produknya juga kita udah tahu nih, udah bisa menentukan gitu ya, karena udah melewati proses riset yang tadi. Nah, terus teman-teman juga udah dapat juga suppliernya ya. Jadi intinya teman-teman di sini udah dapat produk yang mantap lah, udah dapat supplier yang oke juga gitu ya. Udah tahu juga lokasi kotanya itu mau menargetkan kota mana teman-teman. Nah, maka langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah riset kata kunci. Karena ini akan sangat berpengaruh sekali nanti ke nilai atau nominal penjualan teman-teman di Shopee-nya ya. Nah, riset kata kunci ini teman-teman balik lagi bisa menggunakan Google Suggestion ya. Google Suggestion kalau yang tadi yang kita gunakan di awal adalah untuk mencari suggest atau insight produk yang akan kita jual. Nah, tapi kalau ketika kita udah tahu nih produk yang akan kita jual, nah kita masuk ke Google Suggestion itu dengan mengetikkan produk yang kita jual. Misalkan tadi kita dapatnya gamis Arab ya. Nah, teman-teman masuk ke Google Suggestion, ke pencarian Google, ketikkan gamis Arab, maka nanti akan muncul kata kunci turunan dari gamis Arab tersebut ya. Misalkan gamis Arab katun, gamis Arab jumbo, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang nanti akan teman-teman rekap untuk daftar-daftar kata kunci. Nah, sementara teman-teman nanti bisa juga menggunakan platform lainnya untuk melakukan riset produk ini, riset kata kunci ini ya, bisa menggunakan Ubersuggest, WordStream, Keyword Traveler, Marketplace Suggestion, dan juga Shopee Suggestion. Seperti itu ya, jadi untuk dapatan kata kunci. Nah, kemudian di sini setelah kita dapatkan semuanya yang tadi sampai ke proses dapat kata kunci, daftar kata kunci yang akan kita optimasi, maka langkah selanjutnya adalah di optimasi.
Nah, optimasi ini ada dua tahapan ya. Yang pertama itu ada di tahapan optimasi produk, dan yang kedua ada di tahapan optimasi iklan. Jadi ketika teman-teman berjualan itu nggak serta-merta upload produk ya, kasih nama, terus langsung diiklankan. Nggak seperti itu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya yang harus teman-teman lakukan sebelum teman-teman beriklan. Nah, di sini untuk optimasi produk itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada optimasi di judul. Jadi untuk judul produk juga teman-teman nggak bisa asal ya. Jadi misalkan kalau tadi jualan gamis Arab ya nggak cuma sekedar upload terus judulnya gamis Arab, udah gitu aja terus diupload. Tapi nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi karena kita tadi udah melakukan riset kata kunci, maka judul-judul produk yang kita upload juga itu sesuai dengan hasil riset kata kunci yang udah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Sehingga apa yang dicari sama si konsumen di Shopee ya untuk produk-produk gamis Arab itu tadi kita bisa benar-benar mendominasi gitu ya. Yang kedua itu ada di penggunaan kategori produk. Jadi ketika teman-teman berjualan gamis misalnya ya, jadi gunakan kategori untuk produk gamis, jangan disimpan di kategori jaket ya, karena nanti hasilnya itu akan berbeda di volume di pencarian si Shopee-nya. Yang selanjutnya teman-teman optimasi di produk ini ada pada optimasi gambar. Jadi ketika teman-teman berjualan apalagi yang namanya dropship, usahakan ya untuk gambar ini teman-teman dibuat sebeda mungkin dengan seller-seller lainnya ya. Jadi ini sebagai pembeda juga ya untuk toko teman-teman, dan usahakan ketika teman-teman membuat gambar ini sebisa mungkin gambar yang teman-teman buat itu seolah-olah teman-teman lah yang official store-nya ya. Jadi teman-teman lah sebagai tangan pertamanya. Jadi dijelaskan seperti apa, terus gambarnya itu dibuat seprofesional mungkin. Selanjutnya ini ada pada penggunaan deskripsi. Nah, deskripsi juga sama ya. Jadi ketika teman-teman berjualan di Shopee, nah ada baiknya ini sangat direkomendasikan sekali ya. Teman-teman itu mengupload produk itu tidak sama plug dengan orang lain ya. Karena ketika teman-teman sama plug, maka kemungkinan besar untuk produk-produk teman-teman ada pada halaman pencarian di Shopee itu akan sangat kecil karena terindikasi teman-teman itu sebagai scraping atau menduplikasi toko dari orang lain. Apalagi kalau misalkan toko produknya itu toko orang lain itu udah upload terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini ada pada optimasi harga. Nah, ketika teman-teman menentukan sebuah harga, maka teman-teman lakukan cross check dulu ya optimasi di harganya itu, jangan sampai teman-teman menjual terlalu mahal, jangan juga terlalu murah. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada pada optimasi iklan ya. Optimasi iklan ini nanti dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sebelum teman-teman beriklan ya, teman-teman nanti silakan lakukan dulu program atau setting untuk program promo di toko Shopee teman-teman. Mulai dari setting follow toko ya, voucher follow, terus setting promo cashback, setting promo harga coret, dan setting promo bundling. Nanti setelah teman-teman melewati fase itu, maka silakan nanti teman-teman melakukan proses iklan. Nah, iklan juga nanti ada beberapa macam ya. Jadi ada ini yang buat garis ini kayaknya bukan saya deh. Bentar ya. Halo? Ini ya yang buat garis siapa ya? Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Kita balik lagi, sorry. Nah, di sini untuk iklan, jadi ada iklan kata kunci dan juga iklan produk serupa. Nah, masing-masing dua jenis iklan ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri ya. Misalkan ketika teman-teman menggunakan iklan kata kunci ya, jadi teman-teman enaknya bisa menarget kata kunci yang teman-teman inginkan ya. Misalkan teman-teman ingin mendominasi kata kunci apa, nah maka silakan nanti gunakan untuk iklan kata kunci. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya ingin menarget
produk-produk yang sejenis, jadi produk-produk teman-teman ini ingin ditampilkan pada produk-produk yang sejenis, misalkan tadi kita jualannya gamis Arab ya, teman-teman bisa menggunakan produk serupa ini ketika ada orang yang nyari produk gamis ya, dan iklan teman-teman ini nanti akan ditampilkan di bawahnya sebelum si user atau pengguna Shopee ini melakukan proses checkout. Jadi iklan produk serupa ini akan ditampilkan kepada produk-produk yang sifatnya mirip dengan produk kita. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk penggunaan kata kunci, ya tekniknya adalah iklan kata kunci ini, teman-teman nanti menggunakan atau menerapkan cari kata kunci yang relevan dengan produk kita, ya. Cari yang paling relevan ya, tapi yang biddingnya itu kecil. Jadi jangan menembak semua kata kunci yang ada kaitannya misalkan tadi dengan gamis Arab. Terus karena ini, wah ini cocok nih dengan produk saya. Saya masukkan semuanya kata kunci yang berbau gamis Arab gitu ya. Sehingga malah itu tidak efektif karena nanti dari kata kunci yang teman-teman pilih itu nanti biddingnya akan berbeda. Ya biaya per kliknya, suggest-nya akan berbeda. Sehingga ketika teman-teman masukkan suggest-nya, biaya per kliknya, maka dari satu sisi teman-teman akan membuat boros budget iklan, dan yang kedua itu akan kurang efektif ya, karena kalau biddingnya terlalu kecil juga itu nanti nggak bakalan tampil juga iklannya. Seperti itu. Nah, kalau untuk iklan produk-produk serupa, teman-teman bisa gunakan ketika harga yang teman-teman jual itu sekiranya memang lebih murah dari kompetitor. Dan yang terakhir, ini ada fitur iklan gratis dari Shopee, yaitu iklan sundul ya. Nah, di sini Shopee sendiri memberikan kebijakan kepada satu toko itu adalah 5 produk ya setiap 4 jam sekali. Nah, jadi teman-teman bisa berikan secara gratis. Nah, tekniknya adalah teman-teman bisa menaikkan produk ya dalam 1 jam sekali. Jadi 1 jam 1 produk ya, sehingga kesempatan teman-teman produk naik itu bisa setiap jam. Jadi misalkan teman-teman jualan tadi baju gamis misalkan ya, baju gamis Arab tadi ya. Nah, buat nanti 5 judul produk, kemudian nanti dinaikkan setiap jam ya. Jadi 1 jam 1 produk. Nanti yang untuk jam keempat baru dua produk ya, atau bebas. Misalkan nanti akan ada 1 jam yang 2 produk. Nah, baru nanti setelah teman-teman melakukan optimasi dan lain sebagainya, terus penjualan udah lancar gitu ya, iklan juga udah oke, baru nanti kita baru melakukan proses scale up. Nah, proses scale up ini adalah pengembangan di bisnis teman-teman gitu ya. Jadi jangan buru-buru ketika teman-teman baru memulai berjualan di Shopee, ingin langsung tancap gas, langsung banyak toko, langsung banyak produk gitu ya, langsung upload ribuan produk segala macam. Nah, nggak seperti itu teman-teman. Jadi prosesnya itu benar-benar bertahap, mulai dari teman-teman mulai dari 1, 2, 3 produk dulu gitu ya. Nanti ketika sudah ada penjualan, baru deh teman-teman scale up gitu ya ke budget iklan, terus ke penambahan produk dan juga ke penambahan jumlah toko. Seperti itu ya. Jadi jangan langsung tergesa-gesa ingin langsung hajar banyak toko, banyak produk, banyak budget iklan, karena itu nanti nggak akan efektif. Seperti itu teman-teman dan Om Sis. Sekian. Halo? Halo teman-teman, nah itu ya penjelasan dari Om Sipa sangat detail dan sangat lengkap sebenarnya teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Gitu, teman-teman mungkin ada yang kita langsung aja buka sesi tanya jawab ya, biar waktu kita singkat, padat, dan bermanfaat tentunya. Gitu, ini adalah ada langsung pertanyaan ini Om Sipa, langsung dijawab. Ya, boleh. Ini dari Om Andri nih, Kak, setelah webinar selesai, apa boleh minta file PowerPoint-nya biar jadi acuan jualan? Nggak boleh. Nggak boleh tuh Om. Langsung dijawab ya, tidak boleh teman-teman. Itu mungkin yang lain yang ingin bertanya, biar tidak kredit, saya minta pertanyaannya lewat chat aja ya, karena kalau dibuka ininya biasanya nggak tahu mana yang ngomong ini nanti. Silakan teman-teman yang ingin bertanya dengan Om Sipa dari penjelasan tadi dari awal sampai akhir. Ini Om, ada pertanyaan ini Om. Oh, minta rekamannya aja Mas. Oh boleh, kalau rekamannya nanti ada ya. Ya. Om Sipa ke mute Om.
Ya, Oke. siap. Kemudian dari Zen PC ini, nanti launch Shopee Mastery apa semua materi terbuka atau satu-satu? Itu materinya memang nanti akan sangat terbuka. Jadi di materi ini memang panduan untuk Shopee Mastery ini sengaja saya buat itu per bagian ya, sehingga teman-teman yang baru awam pun ya, baru mau memulai berjualan di Shopee pun nanti bisa mudah memahaminya, karena sangat sangat dibuatnya secara detail sekali ya. Ini nanti teman-teman nanti bisa melihat di sini ya. Jadi ini nanti akan dibagi-bagi sehingga menjadi beberapa bagian ya. Jadi teman-teman yang baru awam memulai terjun ke Shopee pun nanti akan sangat dimudahkan ya. Dan itu detail banget ya, mulai dari kenapa kita harus memilih Shopee, terus mindset berjualan, sampai ke mulai dari teknik pencarian produk, riset supplier dan lain sebagainya ya. Dan ini bisa teman-teman gunakan untuk produk-produk umum ya, apapun ya, untuk produk apa saja. Seperti itu. Oke Om, nanti sangat detail, sama-sama sangat lengkap sekali nanti materinya. Jadi bisa secara detail dan detail banget gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Yoga Bagas nih. Kalau bidding kecil biasanya pencariannya juga kecil ya Mas? Oke, jadi kalau teman-teman yang tadi udah melihat penjelasannya, sebenarnya penentuan bidding itu memang berpengaruh ya. Memang sangat berpengaruh ke iklan tampil pada produk kita. Tapi yang lebih berpengaruh lagi adalah penentuan kata kuncinya. Jadi walaupun misalkan kita kata kuncinya itu sama-sama menargetkan gamis gitu ya, dan turunannya misalkan tadi ada gamis Arab ya, tapi nanti dari daftar-daftar kata kunci gamis Arab itu nanti akan berbeda suggest bidding dari si Shopee-nya. Jadi misalkan ada yang 1000, ada yang bahkan mungkin nanti cuma yang 150. Nanti ketika misalkan kita masukkan bidding Rp180 misalkan, maka yang suggest 150 tadi itu akan benar-benar mendominasi gitu ya secara posisi iklannya. Jadi yang paling mendominasi, yang paling menentukan adalah memang di pemilihan kata kuncinya gitu ya. Baru nanti yang urutan kedua adalah di penentuan biddingnya. Seperti itu. Oke. Tadi ya sudah jauh ya. Penting penentuan kata kuncinya. Tadi gimana menentukan kata kunci udah disinggung juga sama Om Sipa. Sangat detail juga. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Om Sipa, yaitu dari Riza Rangkuti. Kayaknya sudah nggak sabar pengen langsung praktek nih Om dengan ilmunya nih Om. Setelah ini apa tahapan selanjutnya Om? Tahapan yang mana nih? kalau untuk yang teman-teman yang udah join di Shopee Mastery, ini nanti teman-teman tinggal ditunggu saja. Insya Allah mulai hari ini kita masukkan ke grup Facebook premiumnya ya. Kemudian nanti untuk akses materinya insya Allah tanggal 20 ya, tanggal 20 udah kita buka secara umum. Oke, itu ya Om Riza Rangkuti ya. Kemudian dari Militan ini Om, dari Militan itu Om gimana caranya upload di Shopee tapi nggak keblokir? Nah itu tadi ya, jadi udah saya jelaskan juga. Pertama dari mulai pemilihan gambar, jadi gambar itu kalau untuk di Shopee itu nggak boleh diupload beberapa kali. Nah, karena yang dibaca di Shopee itu adalah sumber gambarnya, ya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan proses upload, maka gunakanlah gambar yang berbeda-beda, gambar yang unik, ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan yang framing, ya. Atau misalkan bisa juga menggunakan yang link, yang link gambarnya itu dibungkus, ya. Yang udah pernah saya jelaskan juga sebelumnya ada di tutorial bagaimana cara kita bukan memasukkan ya, tapi mensiasati link gambar ya. Jadi kita ngupload gambar yang sama, tapi sebenarnya kita menggunakan link yang berbeda-beda. Nah, salah satunya menggunakan Cloudinary. Seperti itu. Jadi gambarnya dibedain ya, kemudian dari judul dan deskripsi. Nah, deskripsi ini salah satunya yang paling penting yang tadi ya. Jadi dua faktor itu yang salah satunya bisa menjadi penentu produk kita di blokir ya. Dan penggunaan gambar juga teman-teman tidak bisa menggunakan nomor handphone dan juga link media sosial dari produk-produk yang kita, misalkan dari gambar itu ada link ke Instagram gitu ya, terus ada juga link
ke channel website kita ya, itu nggak bisa karena nanti gambarnya akan di take down atau akan diblokir. Seperti itu. Nah, dan terakhir jangan mengupload banyak produk yang hampir serupa gitu ya, karena kemungkinan besar itu akan diblokir ya, kecuali kalau teman-teman menggunakan tadi yang link yang tadi ya, jadi linknya itu dibungkus dulu, jadi manipulasi dulu linknya. Oke, gitu ya Om Militan ini, Om atau Mbak ini nggak ketahuan nih namanya Militan, keren banget namanya Militan. Kemudian dari Y. Untuk toko dengan beda-beda niche jualan, digabung jadi satu toko atau dipisah-pisah. Toko khusus baju, toko khusus produk, kesehatan, kosmetik, dan lain-lain ini, Om. Gimana? Nah, sebenarnya kalau untuk pemilihan kategori produk ini ya, untuk pemilihan toko ini biasanya ya, kalau kita sebagai dropship itu patokannya itu bukan di produknya, tapi di suppliernya. Jadi kita yang mengikuti supplier, karena sebenarnya ketika supplier menentukan suatu produk ya, itu mereka berarti kan sudah melewati banyak fase, mulai dari fase riset produk ya, mulai dari penentuan harga dan lain sebagainya. Maka ketika teman-teman melakukan dropship juga, teman-teman sebenarnya menentukan itu ngikut ke si suppliernya, misalkan nyari supplier di Tokopedia gitu ya. Maka ya udah, satu toko misalkan ambil dari satu supplier aja, nanti produknya dari si supplier itu tadi, misalkan dari supplier A, ya udah berarti teman-teman nanti jual produk-produk dari supplier A. Nanti untuk toko B misalkan teman-teman jual dari supplier toko B, seperti itu. Gitu, siap. Itu ya jawabannya ya. Kemudian dari Sabrun. Om, saya masih sangat awam di MP. Belum mulai buka toko. Kalau ikut Shopee Mastery ya bisa dibimbing juga dari awal nggak, Om? Thank you. Iya, jadi untuk Shopee Mastery ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa memang ini dibuat newbie mungkin lah. Jadi seorang awam mungkin. Jadi memang benar-benar kita buat panduannya itu sedetail mungkin, seringkas mungkin ya, sesederhana mungkin ya. Jadi kita bahas nanti untuk yang teman-teman yang awal bisa mulai benar-benar dari awal banget. Kemudian nanti teman-teman yang memang udah mahir ya, bahkan yang udah punya produk sekalipun, udah punya produk atau brand sendiri pun, nanti akan coba kita bantu bagaimana caranya melakukan proses scale-up di produknya, seperti itu. Karena akan berbeda nanti teknisnya atau strateginya ketika teman-teman yang dropship ya, dan juga sebagai teman-teman yang tangan pertama. Gitu ya Om Sabrun, ini kalau untuk pemula cocok banget karena memang tadi seperti ditampilkan di slide bahwa penjabarannya sangat detail, kurang lebih ada 70-an tutorial ya nanti di sana. Jadi dari awal sampai akhir, dari hal yang besar sampai hal yang kecil pun dijelaskan sama Om Sipa. Jadi cocok banget. Nah, gitu. Ini dari Guns. Kalau untuk pemula belum ada tim, bagusnya satu toko dulu atau banyak. Dan untuk produk yang bagus, yang nominalnya besar atau kecil. Nah, itu tadi ya yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk pemula, memang kalau misalkan teman-teman ingin berjualan itu, untuk berjualan produk langsung banyak itu nggak masalah ya. Tapi kan ketika teman-teman berjualan langsung banyak itu, maka usaha yang teman-teman lakukan juga akan makin besar juga. Mulai dari tenaga, waktu ya, karena melakukan proses riset itu nggak gampang. Yang lama itu adalah di proses risetnya di awalnya. Mulai dari proses riset ya, jadi waktu teman-teman juga akan lebih besar. Yang kedua dari sisi manajemen budget. Nah, ketika teman-teman banyak produk, maka budget iklan teman-teman di awal juga akan makin besar. Saran saya, ketika teman-teman tetap ingin berjualan banyak produk, maka yang diutamakan atau yang diprioritaskan tetap 1, 2, 3 produk dulu ya. 1 sampai 3 produk dulu. Jadi nggak apa-apa, ibaratnya yang produk yang banyak ini nanti buat sampingan deh, ketika misalkan ada pengunjung yang beli, taruhlah misalkan tadi yang beli gamis gitu ya, tapi kita jualan kurma juga. Nanti kata si yang beli gamis, ini kok ada kurma juga di sini, ya udah dibeli aja deh. Sehingga kita bisa mendapatkan promosi secara gratisan, ya, dapat traffic atau dapat pengunjung secara gratisan. Bisa seperti itu kalau teman-teman ingin banyak produk ya. Tapi
lebih bagus lagi ketika teman-teman memulai berjualannya itu mulai dari sedikit produk. Jadi misalkan jualannya 2 sampai 3 produk dulu ya. Jadi benar-benar teman-teman optimasi ya. Setelah dapat teman-teman banyak beberapa penjualan, bahkan dapat review produk, baru deh teman-teman scale up ke produk, nambah lagi produk lainnya, seperti itu. Jadi jangan langsung terburu-buru, langsung banyak toko, banyak produk. Oke, mantap jawabannya nih. Obrolan itu ya untuk pemula, sebaiknya mulai dari yang kecil dulu. Kemudian dari Budi Prasetyo, lebih enak buat judul produk dengan satu kata kunci atau lebih, Om? Nah, kalau untuk judul produk ya, di Shopee sendiri kan dia memberikan kebijakan untuk 100 karakter. Nah, di 100 karakter ini, teman-teman bisa menembak banyak kata kunci. Nah, kata kunci ini untuk di judul ini ya, dioptimasi di judul ini, nanti teman-teman sesuaikan dengan produk yang teman-teman jual. Karena beda produk, maka penguasaan kata kunci juga. Kamu sih Pak, mute. Nah, sih Pak. Kamu sih Pak, kemut. Nah. Halo? Ya, oke. Jadi untuk judul produk ini, Shopee kan memberikan kelonggaran kebijakan sampai 100 karakter. Nah, dari 100 karakter ini kan kita bisa menembak banyak kata kunci ya. Tapi kalau misalkan kita jualan produknya itu yang kata kunci turunannya itu banyak, maka kan otomatis penguasaan kata kunci kita juga semakin banyak juga gitu ya. Jadi yang pertama itu tergantung dari produknya. Nah, yang kedua, teman-teman ini dalam satu penjudulan ya, teman-teman itu bisa mengkombinasikan satu judul banyak kata kunci. Ya, misalkan dari tadi yang gamis Arab itu, misalnya teman-teman bisa menembak gamis muslimah, misalkan gamis busui, ya, gamis jumbo. Nah, itu bisa teman-teman jadikan dalam satu judul yang sama. Ya, dalam satu judul jadi banyak kata kunci. Misalkan dalam satu judul itu teman-teman, ya udah saya ingin mendominasi 3 kata kunci deh, gitu ya. Atau misalkan 4 kata kunci seperti itu. Atau misalkan contoh lain ya, kita berjualan misalkan obat diabetes ya. Dalam satu judul itu teman-teman nggak menembak hanya produk diabetes aja, kata kunci diabetes saja. Tapi teman-teman bisa menembak kata kunci misalkan penurun gula darah ya. Atau misalkan nanti penurun obat diabetes mellitus gitu ya. Atau misalkan obat diabetes kering ya, obat diabetes basah dan lain sebagainya. Jadi dominasi yang dimaksud di marketplace itu bukan hanya pada produknya, tapi pada judul produknya, seperti itu. Seperti itu, Om. Siap. Mantap. Bentar. Oke, ini dari militan lagi nanya lagi, nggak apa-apa nih Om, boleh ya nanya 2 kali? Boleh, Pak? Boleh. Boleh, ya, oke. Ya. Kalau untuk iklan yang disundul itu, apa akan ada hasilnya Mas, meskipun gratis? Iya. Kalau selama teman-teman melakukan proses risetnya bagus ya, maka peluang untuk sundul iklan juga itu masih sangat potensial sekali ya. Bahkan sebenarnya saya sendiri pun sebenarnya lebih menyarankan kepada teman-teman yang baru berjualan di Shopee ini ya, teman-teman itu jangan langsung terburu-buru langsung iklan yang berbayar. Jadi ketika teman-teman tadi sudah melewati proses-proses yang tadi, udah riset dan segala macam, teman-teman gunakan dulu iklan sundul ini ya. Jadi silakan nanti lakukan proses sundul gratis ini selama 4 jam sekali itu, tapi satu jam satu produk gitu ya. Sehingga teman-teman di awal itu ibaratnya dapat cuan gratis dulu ya, dapat profit cuma-cuma dulu seperti itu. Karena ketika yang sundul ini ya, teman-teman nanti si mesin Shopee itu akan membaca berdasarkan apa yang kita optimasi, mulai dari kata kunci, kategori, judul dan lain sebagainya yang tadi udah kita jelaskan di proses optimasi gitu ya. Dan salah satunya tekniknya adalah tadi selain untuk menaikkan produknya 1 jam 1 produk, teman-teman juga naikkan produknya itu di jam-jam ramai. Misalkan teman-teman ketika pagi jam 6 nih, jam 6 berarti teman-teman menargetkan orang yang berbelanja atau yang menggunakan Shopee di jam 6 pagi. Nanti naikkan lagi di jam berapa? Misalkan di jam 7,
jam 8. Kan itu 4 jam nanti akan terus nyambung terus kan. Jadi dari jam 6 itu sampai ke malam itu nanti akan nyambung terus gitu. Karena kan 4 jam sekali. Gitu. Seperti itu. Siap, itu ya Om Militan ya. Bisa, pelan-pelan aja. Berarti Om Sipa ya. Ya, Oke, benar. kemudian ini ada dari Desko. Desko, Mas, sorry terlambat ada reviewnya. Maksudnya ada recordingnya kali ya. Ada, nanti ada recordnya. Don't worry. Ini saya jawab Om yang ini Om. Ya, siap. Kemudian ini dari Agan Rizal nih. Mending upload produk manual atau scrap produk buat optimasinya. Paling direkomendasikan, saya paling merekomendasikan adalah mengupload manual ya. Karena secara menaikkan produk di Shopee-nya ya. Jadi kalau misalkan kita di Google kan namanya indexing ya. Jadi ketika kita mengupload manual itu proses indeksnya biasanya lebih cepat ketimbang kita mengupload massal. Jadi kita ngupload sekarang nih, ibaratnya ke mesin pencarian Shopee itu udah langsung terdaftar, benar-benar masuk ke halaman pencarian. Lain halnya ketika teman-teman mengupload massal sekaligus ya, peluang untuk produk kita tampil itu terbaca di mesin Shopee itu sangat kecil. Oke, itu ya Om Agan Rizal. Kemudian dari Lenovo, namanya Lenovo. Shopee Mastery-nya materi siap launching bisa dilihat tanggal berapa Om? Untuk launching kita sebenarnya udah launching resminya sebenarnya nanti bulan depan. Bulan Juni ya. Bulan Juni, tapi kita saat ini tuh udah mulai pre-launching lah. Kita udah mulai pre-launching, jadi teman-teman udah bisa mulai daftar per hari ini. Oke. Atau kita ini dulu ya, ke share screen ini ya dulu kali ya. Satu pertanyaan lagi, boleh? Boleh. Nah, ini dari Agung nih. Om izin nanya dikit, boleh jabarin dikit bedanya riset produk di Google Suggestion dan riset kata kunci di Google Suggestion. Nah, ini bedanya riset produk dengan riset kata kunci. Jadi maksudnya gini, apa bedanya? Kan sama-sama Google Suggestion ya, maksudnya seperti itu. Yeah. Nah, yang tahapan riset produk ini maksudnya adalah teman-teman ini belum tahu mau jualan produk apa, ya. Belum tahu mau jualan produk apa, atau misalkan teman-teman itu sudah tahu mau jualan produk. Misalkan teman-teman ingin berjualan obat diabetes gitu ya, misalkan. Nah, masuk ke Google itu adalah teman-teman ingin tahu produk dari obat diabetes itu sebenarnya apa yang paling banyak dicari oleh orang. Kan pasti banyak produk-produk dari obat diabetes ini. Atau misalkan dari produk gamis gitu ya. Nah, teman-teman tinggal klikkan gamis, maka nanti akan muncul sebenarnya gamis seperti apa yang orang-orang cari sebenarnya dari Google itu, ya. Itu untuk produknya, menentukan produknya. Tapi kalau untuk di riset kata kuncinya adalah ketika teman-teman sudah tahu produknya, teman-teman ingin tahu yang dicari oleh si pengguna atau si konsumen di Google itu, di marketplace itu, untuk produk yang akan kita jual itu apa saja. Misalkan, contoh ya, ketika teman-teman jualan baju tidur, nggak semuanya orang nyari di Google itu atau nyari di marketplace itu pakai kata kunci baju tidur, tapi bisa pakai piyama, bisa pakai pajamas. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, nanti dari kata kunci itu tadi nanti akan muncul juga kata kunci turunannya, ya, misalkan entah itu pajamas premium atau misalkan pajamas yang murah, ya, atau misalkan pajamas model kimono atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu bedanya. Oke, itu ya bedanya ya. Om Agung. Nah, oke, sebelum menjawab pertanyaan selanjutnya, Om Sipa tadi pengen menampilkan apa, Om? Silakan, Om. Oke, ini ya. Jadi kita lagi ada program ya yang Shopee Mastery ini. Mungkin Om Sis yang jelaskan ya. Oke, siap. Yang ini. Oke, teman-teman, dari penjelasan Om Sipa tadi yang hanya dalam 1 jam, saya yakin sebenarnya kalau dijabarkan satu-satu, kita perlu ketemu mungkin 1 minggu untuk menjelaskan satu-satu supaya kita semuanya paham, ya kan? Cuman keterbatasan waktu yang ada, maka ini kita akan membuat sebuah program, yaitu namanya Shopee Mastery. Dan Shopee Mastery ini memang kita rancang dalam waktu 10 hari, teman-teman akan bisa mahir di Shopee. Karena kita jelaskan dari awal secara detail dan jelas, bahkan sampai bagian, subbagian, sampai dalam-dalamannya lah kita jelaskan semua. Artinya, teman-teman dalam 10 hari ke depan itu akan mahir Shopee jika ikut program
Shopee Mastery. Dan ini adalah karya dari Muhammad Sipa. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa Ahmad Sipa ini adalah salah satu praktisi bisnis online yang sudah cukup lama ya di Indonesia, dan saat ini beliau membimbing ribuan reseller yang ada di Indonesia. Gila ya. Nah, ini jadi ilmu yang diberikan saat ini itu based on praktek ya. Jadi kita tidak berteori-teori, tapi ini memang seperti yang kita lakukan, kemudian kita praktekkan, dan ada hasilnya, kita baru berani share seperti ini, teman-teman semua. Ini ya, mungkin teman-teman bisa lihat listnya. Nanti kira-kira dalam ini silabus Shopee Mastery, apa yang akan dipelajari ini. Kurang lebih ada 73 video gitu. Bukan video ya, 73 tutorial. Dan nanti teman-teman masih kalau ada yang ingin dapat update ya. Kalau ada updatean terbaru dari Shopee, akan dapat update-nya, dan juga nanti bisa berkonsultasi langsung dengan Om Sipa gitu. Banyak banget ya, ini dari setting pin pun ada, penarikan saldo juga ada. Oke Om, coba di next Om. Halo, Om Sipa. Ya, udah. Next. Ini pelan banget ya. Oke. Nanti teman-teman ya, kalau ikut gabung di Shopee Mastery, pertama teman-teman dapatkan mentoring Shopee. Nah, seperti yang dijelaskan ya, udah dapat video tutorial, nanti masih bisa di mentoring sama Om Sipa nih, langsung nih dengan ahlinya nih. Gitu. Kemudian dapat bonus nih, mentoring Facebook Marketplace ya. Waduh, ini banyak banget nih bonusnya. Kemudian dapat mentoring YouTube marketing ya, kemudian dapat bimbingan di dalam Facebook group. Teman-teman, kalau teman-teman belajar ya di luar sana, mungkin mentoring untuk Facebook Marketplace sama YouTube marketing ini, teman-teman harus mengeluarkan biaya lagi nih. Ya, biasanya kalau belajar di kita itu kurang lebih biayanya 1 juta. Artinya 1 juta ini free dengan teman-teman ikut gabung di Shopee Mastery. Jadi nggak ada ruginya ya. Oke Om, next Om. Nah ini teman-teman kita yang sudah testimoni member kita ya, yang sebelumnya nih, ada banyak banget nih. Ada Sambahri nih, alhamdulillah telur pecah nih, suruh di rumah aja malah beli tas, nggak tahu mau melancong kemana. Ini teman-teman ini baru, artinya mereka newbie ya. Kalau bilang pecah telur baru pertama, nah pecah telur artinya yang baru pertama pun bisa gitu. Orang yang newbie yang nggak tahu pun bisa. Gitu. Jadi jangan khawatir yang tadi masih baru pertama main MP, jangan khawatir, kita tidak hanya tidak kasih garis besar, tapi kita kasih garis-garis kecilnya, detail. Jadi jangan khawatir ya. Ini closing lagi. Nah ini banyak banget. Ini kalau saya tulis sebut satu banyak ya. Ada dari Imam Santoso juga nih, dari Sambahri lagi ini. Nah, gila ya. Ini artinya teman-teman kita memang sudah teruji ya ilmunya ya, bukan cuman teori. Sesuatu memang sudah terbukti, baru kita share. Gitu. Next Om. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau ikut Shopee Mastery, saat ini kita masih pre-launch ya, artinya memang belum kita launch. Itu hanya dengan harga 399.999 gitu ya. Karena nanti kalau masa pre-launch ini selesai, maka harganya akan kembali normal, yaitu sebesar 799.000. Artinya teman-teman sangat menghemat banget, Rp400.000 ya. Wah, lumayan nih, Rp400.000 bisa berhemat kalau teman-teman ikut dari sekarang ya. Pastikan teman-teman ikutnya dari sekarang ya, jangan tunggu lama-lama. Nanti ketika yang lain sudah mendapatkan hasil, teman-teman baru ikut, selain harganya mahal, juga sudah ketinggalan. Jadi pastikan teman-teman ikutnya adalah sekarang. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan diskon 400.000-nya? Nah, ini ya caranya ya. Teman-teman langsung aja ketikkan di laptopnya atau di handphonenya sekarang, www.ayodropship.id/order ya. Dan jangan lupa nanti masukkan kupon nih, diskon 400. Semuanya menggunakan huruf besar. Diskon, DISKON 400. Gitu ya. Teman-teman langsung aja tadi masuk ke websitenya. Bisa tampil sekali lagi websitenya, Bu. Ya, pastiin teman-teman ke sana langsung ya, ke www.ayodropship.id/order. Dan nanti gunakan diskon 400, maka teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar Rp400.000 ya. Gitu. Dan ini sangat terbatas ya teman-teman, karena nanti ketika tiba waktunya, ketika kita akan launch,
maka diskon ini akan kita hapus. Gitu. Nah, mungkin ya, ya. Masukin kuponnya di sini. Nah, itu dia, masukin kuponnya di situ. Diskon 400 menggunakan huruf besar semua. Nah, langsung ya, yang dari harga 799.000 dapatkan diskon sebesar 400.000. Jadi teman-teman tinggal bayar sebesar 399.000 gitu. Itu ya teman-teman ya. Jangan lupa dimasukkan diskonnya itu jangan lupa dimasukkan kupon diskon. Nah, nama kupon diskonnya adalah diskon 400. 400-nya angka. Dan ini program bagus banget ya, sudah banyak yang berhasil di kita dengan menggunakan Shopee ini. Jangan lupa masukkan diskon 400. Dan ini kita sangat batasi ya teman-teman ya. Ini siapa cepat dia dapat. Dan kita kalau teman-teman ikut nanti ada banyak program-program yang cukup menantang dan menarik di Shopee Mastery ini. Kalau nggak salah tadi ada hadiah sebesar 10 juta rupiah ya Bu ya. Ya, nanti setelah ini berarti kita lanjut ke pertanyaan lagi ya, berarti ya. Ya, habis ini sanggup pertanyaan lagi Bu. Gitu. Ini kita kembali ke pertanyaan. Jangan lupa ya, saya ingatkan kembali untuk segera masuk ke www.ayodropship.id/order sekarang juga. Ya, pastikan teman-teman ikut program ini yang bagus banget ya. Kemudian jangan lupa masukkan kode kupon yaitu diskon 400 agar dapat harga spesial sebesar 399.000 ya. Gitu, sebentar. Itu, oke, Om Sipa, kita ke pertanyaan dulu. Ya, boleh. Oke, kita kembali ke pertanyaan ya. Tadi teman-teman yang mau ikut silahkan ke sana ya. Kita tunggu bergabung dengan kita dan kita maju sama-sama di bidang online. Karena saat ini memang masa PSBB seperti ini, dunia online sangat seksi ya. Gitu. Om, ini materi dari Zen PC ini. Om, nanti materi Shopee Mastery ini bisa dipakai di MP lain kah? Secara konsep iya, jadi nggak terlalu beda jauh ya antara teorinya sama marketplace lainnya. Sama Om, gitu. Kemudian dari Agan Rizal nih, satu lagi Om, lebih work nembak pakai hashtag di deskripsi atau di judul Om kata kuncinya? Atau kalau dulu, ya kalau dulu mungkin sekitar 2016-2017 ya, penggunaan hashtag di Shopee itu masih sangat efektif banget ya, benar-benar mendongkrak banget ke algoritma si Shopee-nya. Tapi kalau untuk saat ini penggunaan hashtag tetap perlu, tapi nggak dominan, nggak se efektif dulu ya. Jadi nggak akan lebih efektif ketika teman-teman optimasinya di judul. Oke, Om, ini sudah ada yang langsung menuju ke sana nih Om. Pertanyaannya udah langsung menuju ke website kita nih. Saya baru bikin voucher diskon toko, tapi di sana muncul keterangan vouchermu tidak akan ditampilkan. Oh, ini maksudnya voucher di tokonya ya, maksudnya bukan voucher di sini ya? Oh iya. Tidak akan ditampilkan, namun kamu dapat membagikan voucher kepada pembeli. Cara settingnya biar muncul di halaman toko dan bisa dilihat pembeli gimana ya Om? Nggak ada opsi bisa pilihan lainnya untuk penempatan itu, kenapa ya? Sebenarnya itu kan ada opsi pemilihannya. Jadi teman-teman pertama itu pilih dulu produknya ya. Kalau misalkan mau yang per produk atau kalau misalkan mau yang toko ya pilih yang berarti untuk semua produk. Itu sebenarnya ada opsi pilihannya. Cuman biasanya kadang backgroundnya itu putih, jadi nggak kelihatan ya di sebelah kanan biasanya. Jadi itu tinggal di checklist aja. Jadi teman-teman bisa menampilkan atau men-setting voucher itu ditampilkan di semua produk di toko kita. Oke, itu ya Om Opik, ya, namanya Om Opik. Ini dari Zen PC masih penasaran nih Om. Kalau kata kunci di Shopee dan Google kan beda. Di Google jumlah pencarian ada, tapi di Shopee sedikit misalnya di bawah 1000. Jadi apa di Google masih worth untuk dipakai atau enggak?
Oke, ini akan ada kaitannya untuk traffic ya, atau pengunjung atau calon pembeli di Shopee kita. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk yang namanya pelanggan atau pembeli di Shopee itu sumber trafficnya itu macam-macam ya. Jadi ada yang dari internal Shopee-nya, dari aplikasi Shopee, atau misalkan dari website Shopee-nya langsung, atau misalkan dari luar Shopee ya. Misalkan itu dari iklan berbayar kayak Google Ads ya, yang dari Google Ads, terus ada juga yang dari pencarian kata kunci di Google ya. Nah, dari Google Suggestion ini sebenarnya kita ingin tahu atau ingin mendapatkan traffic secara gratisan dari si Google-nya, dari pencarian Google ya. Misalkan ini saya contohkan aja di sini. Misalkan kenapa kita menggunakan Google Suggestion? Misalkan di sini teman-teman ketikkan di sini misalkan gamis Arab ya, misalkan ya. Arabian, Arab wanita ya. Nah, kenapa kita menggunakan Google Suggestion? Tadi kata kuncinya teman-teman bisa lihat di sini ada Shopee ya. Nah, ada Shopee, ketika orang ngeklik di sini Shopee, maka dia akan ditampilkan di sini produk-produk yang akan kita jual. Nah, semakin relevan kata kunci kita, maka kemungkinan besar untuk produk kita dapat traffic atau dapat pengunjung dari Google itu seperti ini. Ya, salah satunya seperti ini ya. Ini dia kan optimasinya di kata kunci. Nah, jadi dia masuk ke sumber atau ke toko, ke produk ini, dia langsung dari Google ya, bukan dari Shopee-nya sendiri. Jadi dia masuk dari Google, dia sebelumnya itu nggak terbiasa mungkin ya, nggak terbiasa atau bukan melakukan pencarian produk di Shopee ya, tapi dia lewat Google dulu, terus dia ngeklik di sini ada produk, ini ada abaya murah nih di Shopee gitu ya, dia ngeklik langsung ke produknya kita seperti itu. Jadi itulah tadi fungsinya ketika kita melakukan proses riset menggunakan Google Suggestion. Jadi untuk mendapatkan traffic organik atau traffic gratisan dari luar Shopee. Karena kalau kita hanya mengandalkan traffic dari Shopee, itu ada batasannya, terbatas gitu ya. Misalkan tadi jumlah pengguna di Shopee itu adalah 70 juta ya. Nah, yang aktif itu mungkin entah itu 30% atau 50%. Kalau 50%-nya berarti kan sekitar 35 juta user ya. 35 user itu nanti belum dipecah-pecah lagi ke produk-produknya. Misalkan dipecah lagi untuk peminatnya si gamis abaya yang kita jual ini, gamis Arab ini, misalkan sekitar 500.000 misalkan ya. 500.000 itu kan hanya di Shopee. Nah, kita ingin mendongkrak bagaimana caranya agar si pasar produk yang kita jual itu meningkat lebih dari 500.000. Ya caranya yaitu tadi dengan cara menaikkan atau menaikkan jumlah pengguna pencariannya itu dari luar Shopee menggunakan dari Google Suggestion seperti itu. Sama halnya ya ketika nanti di e-course ini kita siapkan untuk yang Facebook Marketplace ya. Jadi kita nanti mengkombinasikan antara kita berpromosi di Facebook Marketplace, nanti kita arahkan ke Shopee ya. Jadi kita nggak hanya menggunakan platform Shopee-nya aja. Seperti itu. Itu ya ZenVisi ya, ini detail banget nih jawabannya Om Sipa nih. Luar biasa, langsung ditunjukkan caranya. Nah, cara-cara seperti ini tadi itu sebenarnya sudah termasuk dalam Shopee Mastery ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti kurang paham gimana caranya, cara riset produk, bagaimana riset kata kunci, bagaimana membuat judul yang bagus, kemudian bagaimana membuat satu trik ya yang bagus, yang menarik supaya toko kita di Shopee itu laris manis ya. Makanya kita berani garansi tadi bahwa dalam waktu 10 hari teman-teman akan mahir di Shopee. Jadi pastikan teman-teman ikut dalam program Shopee Mastery ini, gitu ya. Gitu Om. Kemudian ada pertanyaan dari Guns. Ini maaf pemula lagi ini. Kayaknya ini pertanyaannya sudah dijawab dan sudah ditanyain dan sudah dijawab juga nih. Strategi bagus banyak toko atau satu toko Om, tapi lengkap. Apalagi tadi, kalau iya tadi sebenarnya udah dijawab ya. Ya. Iya tadi sebenarnya udah dijawab, dijelaskan di sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang pemula memang bagusnya itu jangan terlalu ngoyo ya, ingin banyak toko terus banyak produk, tapi mulai dari satu toko dulu, tapi
produknya juga jangan banyak-banyak dulu gitu ya. Nanti ketika setelah ada penjualan, teman-teman udah menguasai pencarian kata kunci dan juga produknya, baru nanti teman-teman silakan nanti nambah toko dan nambah produk. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman ya, nah nanti pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau ada kendala-kendala nanti saat kita melakukan di Shopee, nanti kalau teman-teman ikut program Mas Dari ini bisa langsung konsultasi langsung dengan Om Sipa. Jadi jangan khawatir. Ini bukan berarti teman-teman ikut program Shopee, kita kasih video tutorialnya, langsung kita tinggal enggak, tapi kita tetap dampingi, teman-teman tetap bisa konsultasi. Nanti ditambah dengan ilmu di marketplace ya Om ya, di Facebook Marketplace dan YouTube Marketing itu nanti bisa dikombinkan, 3 ilmu ini menjadi satu, kekuatannya akan menjadi luar biasa ya teman-teman. Ini pertanyaan terakhir kali ya Om. Boleh. Nah ini kalau voucher toko dari Opik lagi nih, kayaknya Opik lagi nanya nih, kalau voucher toko yang untuk semua produk muncul Om pilihan penempatannya, tapi kalau voucher per produk atau kategori kok nggak muncul ya penempatannya? Biasanya sih ada itu langsung di sampingnya, mungkin dari si servernya Shopee kali. Karena itu untuk voucher itu kan bisa kita tentukan. Kita mau tampilkan ke pelanggan umum ya secara umum ataupun hanya kita sembunyikan. Jadi hanya untuk pelanggan-pelanggan tertentu yang nanti kita kasih tahu kode kuponnya. Biasanya ada muncul di sampingnya. Oke, gitu ya. Oke teman-teman, ini dari Mas Gilang, Mas Ramadan. Aku mau bilang Mas Gilang, Mas Ramadan nih, double. Gilang Mas Ramadan nih, coba daftar tapi Mas Ri masih loading bos. Oke, ditunggu ya. Oke teman-teman yang belum mendaftarnya buruan ya, karena kita sekarang sudah tanggal 18 Mei ini. Nanti akhir bulan untuk kupon ini akan kita destroy, jadi harga akan kembali normal menjadi 799.000. Jadi kalau mau ikutan, kalau belum bisa hari ini nggak apa-apa deh, kita tunggu sampai akhir bulan ya. Dengan menggunakan kode diskon itu diskon 400, DISKON menggunakan huruf besar semua 400 gitu. Coba Om tampilin lagi Om buat nama websitenya tadi Om. Oh, yang tadi ya? Nah. Ya. Teman-teman nanti yang belum jelas di sini, nanti kalau teman ikut program Shopee Mastery, nanti bisa konsultasi langsung dengan kita. Jangan khawatir. Ya. Ya, ini ya, kode diskonnya adalah diskon 400 ya. Untuk nama websitenya www.ayodropship.id ya. Garis miring order. Nah, masuknya ke situ ya. Jangan salah masuk. Bahaya, lagi salah kamar. Dan nanti kalau teman ikut program Shopee Mastery ini, di belakangnya masih banyak lagi reward-reward yang akan teman-teman dapat. Ya, salah satunya tadi yang saya sebutkan, teman-teman bisa mendapatkan uang 10 juta rupiah dengan mengikuti program Shopee Mastery. Jadi jangan dilewatkan, ini kesempatan yang baik banget buat teman-teman. Ya mungkin ini bukan cara cepat menjadi kaya, tapi paling tidak ini adalah cara kita merubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Di luar sana banyak teman-teman yang kerja, itu banyak yang dirumahkan, kemudian mungkin THR banyak juga yang sampai sekarang belum dibayarkan. Nah, itu kan artinya ketar-ketir ya teman-teman di luar. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus persiapkan diri sebaik mungkin untuk mengantisipasi segala sesuatu yang lebih buruk gitu. Bahkan kita sekarang sudah new normal ya, new normal. New normal itu artinya sekarang kita kerja online itu adalah normal, kita kerja nggak harus ke kantor itu normal ya. Dan saat ini yang menikmati hasil adalah teman-teman yang sudah setahun 2 tahun yang lalu yang sudah berkecimpung di dunia online. Sekarang yang menikmati hasilnya. Tapi tidak ada kata terlambat ya buat teman-teman yang sekarang belum memulai bisnis online tapi mau berbisnis online, hari ini adalah yang tepat untuk merubahnya. Karena masa depan kita adalah tergantung keputusan kita hari ini, teman-teman ya. Dan masa sekarang ini adalah hasil keputusan masa lalu kita. Oke, nanti Opik ini pertanyaan udah sangat detail sekali ya Om ya. Karena ini kita nanti bisa ikut program Shopee Mastery, nanti bisa konsultasi langsung dengan Om Sipa bagaimana dan bagaimananya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup, ini pertanyaan terakhir mungkin. Karena kita di sini banyak ya Om Opik ya, nanti mungkin bisa private chat, tapi
bisa konsultasi langsung dengan Om Sipa, mau tokonya mau bagaimana dan bagaimana di Shopee, tapi harus ikut program Shopee Mastery dulu ya, gitu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Om Cukup Sipa ya yang berarti ya. ada yang ingin disampaikan terakhir Om Sipa? Cukup sih itu aja. Jadi nanti untuk yang teman-teman yang belum gabung ya, nanti bisa lihat juga materi-materi untuk video panduannya atau bahasannya yang akan kita bahas di Shopee Mastery ini apa aja ya, detail ya di website ayodropship.id garis miring order, nanti di sana ada juga, dan itu masih belum termasuk untuk materi-materi update-annya ya, karena yang namanya marketplace itu apalagi di Shopee ya, Shopee ini paling rajin banget update ya. Jadi perubahannya itu sangat cepat sekali kalau Shopee dibandingkan dengan marketplace lainnya. Jadi teman-teman butuh memang butuh mentor ya untuk berkonsultasi untuk perubahan atau kecepatan dari proses update-nya tadi seperti itu. Nanti ini teman-teman ketika yang mengikuti program Shopee Master ini nanti berhak mendapatkan materi updatean untuk di Shopee sendiri seperti itu. Oke, Om Sipa gitu ya teman-teman. Artinya Om Sipa tadi mengatakan, saya sepakat sekali Om, bahwa sehebat-hebatnya kita, seluar-luar biasanya kita bukan Superman, kita bukan superhero ya. Bahkan sehebat-hebatnya Cristiano Ronaldo, sehebat-hebatnya Messi, sehebat-hebatnya Bambang Pamungkas pun tetap punya pelatih ya. Karena kita, apalagi kita bukan siapa-siapa, kita tetap perlu punya seorang mentoring yang akan ngajarin kita, yang akan memberitahu kita bahwa apa yang kita lakukan mungkin saja meleset dari jalurnya. Mungkin karena itu kita nggak punya mentor selama ini, sehingga apa yang kita kerjakan itu belum maksimal atau belum optimal. Mungkin itu saja dari kita nih, Om Opik, kita tunggu ya di Shopee Mastery. Nah, siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, nanti bisa lewat jalur privat sama Om Sipah. Gitu. Oke, thank you teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, Terima kasih kita ya cukupkan teman-teman. sampai di sini. Oke, sekali lagi keputusan Anda hari ini akan merubah masa depan Anda. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.